ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه, hadis dari Abi Hurairah semoga Allah beridanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, setiap ruas tulang yang ada dari manusia atasnya terdapat sedekah. Kullu yawmin tatlu fihi syamsu, setiap hari yang terbit padanya matahari, ta'dilu bainal isnaini sedekah, yang engkau berlaku adil terhadap dua seseorang, itu termasuk juga sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi, dan membantu seseorang di dalam menaiki tunggangannya, fatahmiluhu 'alaiha, maka ia mengangkatkan seseorang itu ke tunggangannya, au tarfa'u lahu 'alaiha, atau mengangkat baginya, mata'u sadaqah, barangnya itu termasuk sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, dan kalimat thayyibah termasuk sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah, dan setiap langkah kaki yang ia langkahkan menuju salat itu juga termasuk sedekah. Wa tumitul adza 'anil tariqi sadaqah, dan menghilangkan penyakit atau suatu keburukan 'anil tariqi sadaqah, dari jalan, itu juga termasuk sedekah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi setiap manusia setiap harinya akan mengeluarkan sedekah, karena pada setiap tulangnya atau setiap perbuatan yang dilakukan ada bagiannya di sana termasuk sedekah. Di antaranya disebutkan di hadis ini, di antaranya adalah berlaku adil di antara manusia, dan menolong seseorang, atau ia mengangkatkan barangnya, mengucapkan kalimat thayyibah, dan selemah-lemahnya adalah menghilangkan sesuatu di jalan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa Muslim, dan riwayat Muslim aidan juga min riwayat Aisyah, dari hadis riwayat Aisyah semoga Allah beridanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu khuliqa kullu insanin, sungguhnya diciptakan setiap manusia, min bani Adam, dari bani Adam, ala sittina wa salasina mi'ati mifsalin, atas 163 pemisah ruas tulang. Faman kabbara, barang siapa yang bertakbir, wa hamidallah, dan ia bertahmid, wa hallalallahu, dan bertahlil kepada Allah, wa sabbahallah, wa astaghfirullah, dan bertasbih dan meminta ampunan kepada Allah. Wa anzala hajaran 'anil tariqin nas, dan menggeser batu dari jalan manusia, au syaukatan au azman, atau duri atau tulang, anil tariqin nas, dari jalan manusia, au amar bi ma'rufin, atau dia memerintahkan untuk berbuat baik, au naha an munkarin, atau melarang dari berbuat keburukan. Ada sittina wa salasina mi'ah, sejumlah 163. Fa innahu yumsi yawma idzin, maka sungguhnya pada sore hari tersebut, wa qad zahzaha nafsuhu 'anil nar, maka sungguh ia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. As-Sabiq, hadis yang ke-7. Anhu, dari Abi Hurairah juga, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, man qada ilal masjidi aw raha, barang siapa yang berpagi-pagi menuju masjid, atau ia pergi dalam keadaan sore, a'addallahu lahu, Allah akan menyiapkan baginya fil jannati, dalam surga, nuzulan kullama qada aw raha, sebuah hidangan yang disiapkan setiap kali ia pergi pada pagi hari atau pada hari sore hari tersebut. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Yang dimaksud manggoda ilal masjid tersebut bukan hanya pergi ke masjid saja, tapi pergi ke masjid untuk beribadah atau berbuat kebaikan di sana. An-nuzulu, kalimat an-nuzulu yang bermakna al-qutu wal rizqu wa ma yuhayya'u lid-dha'ifi, makanan yang utama, wal rizqu, dan hidangan yang disiapkan bagi orang yang lemah. As-Samin, hadis yang ke-8.
Anhu dari Abi Hurairah juga semoga Allah beridanya. Qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat, wahai perempuan-perempuan muslim, la tahqiranna jaratan li jaratiha, janganlah kalian merasa hina kepada tetangga di jaratiha karena ia menyerahkan walau firsina syatin, sekalipun itu ujung kuku daripada kambing. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari Muslim. Qala al-Jauhari, berkata Imam Jauhari, al-firsinu minal ba'iri, kalimat al-firsin digunakan dari bagian dari unta, kal-hafiri minad dabbah, seperti pangkal daripada hewan. Qala, dia berkata, wa rubbama istu'iru fi syatin, dan kadang-kala ia digunakan dalam kambing. Atas hadis ke-9. Anhu dari Abi Hurairah juga semoga Allah meridainya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una, iman itu mempunyai cabang sampai 70 cabang. Atau bid'un wa sittuna syu'bah, atau 60 cabang. Fa'afdaluha qawlu, maka yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Fa'adnaha imatatul aza anit tariq, dan sepaling rendahnya adalah menyingkirkan keburukan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian daripada iman. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari Muslim. Dari hadis yang ke-9 kita dapat mengetahui bahwa sepaling utama iman adalah perkataan la ilaha illallah, dan sepaling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang dapat membahayakan di jalan. Al-bid'ah, kalimat al-bid'u min salasatin ila tis'in, dari 3 sampai 9. Bikasril ba'i, dikasarkan ba, wa qad tuhtahu, dan kadang-kala difatahkan. Wasyu'bah, dan kalimat asyu'bah bermakna al-qit'ah, potongan. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang ke-6 ini 9. Hadis yang ke-9 kita dapat mengambil pelajaran bahwa cabang iman itu ada 70, dan iman itu terbagi jadi 70, dan dari 70 itu terbagi jadi 60 lagi cabang. Yang paling utama itu perkataan la ilaha illallah, dan paling rendahnya itu adalah menyingkirkan sesuatu dari jalan yang dapat membahayakan. Alhamdulillah.